Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kalina. Pagi Ana. Adik-adik sehat tidak hari ini? Sehat Kalina? Lihat aja ke Ana, sehat nggak? Sehat banget. Iya. Adik-adik kita mau ibadah hari ini. Sudah siap belum? Kalina sudah siap? Sudah nggak lihat kan cantik-cantik begini? Oh iya betul. Kita sama dong. Iya. Adik-adik sudah siap? Yuk kita masuk dalam ibadah. Kita akan mengambil saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin hidup kita selama 1 minggu yang lalu. Tuhan melindungi kita, memberikan cuaca yang baik bagi kita. Semuanya itu untuk siapa? Kita. Untuk kita. Kan Kak Lina? Kak Lina yuk kita puji nama Tuhan. Oke. Lagu apa Kak Lina? Selamat pagi Tuhan. Yuk adik-adik berdiri ya. Gerakannya ikuti kakak-kakak. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah banyak. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Kita akan masuk dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena karena atas anugerah Tuhan atas anugerah Tuhan pada pagi ini pada pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan, Kami mau kami mau menyerahkan menyerahkan ibadah kami dari dari awal, pertengahan hingga akhir hingga akhir ke dalam ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Ana, Oi, Kak Dina, mau tanya, ini apa? ini tangan. Betul. Masa kaki Kak? Kau ini apa? Ini apa adik-adik? Hah? Tangan Kak? Apa? Kaki dong. Oh, kakak lupa. Kakak bilang tangan. Oh iya. Gimana Kak? Lalu? Terus kenapa? Alat apa lagi? Ini apa? Ini bibir Kak. Apa dong? Untuk makan apa? Oh, mulut. Betul. Nah, Kak Ana, Nah. mau tanya. Kalau tangan, boleh nggak digunakan pukul orang? Ayo. Hampir saja jatuh. Boleh nggak? Boleh lah Kak, sakit. Oh, Di sini. kalau tangan tak boleh, berarti kaki boleh dong tendang orang. Tak boleh lah, sakit. Oke, sakit. Nah, tangan sama kaki pukul orang sakit. Ah, ah. Kalau mulut ngomongin orang kan tak sakit, boleh
sakitnya di sini kak, sini. Tadi itu yang di sini sama di sini. Kalau ini sakitnya di sini kak. Oh iya kak. Nah, jadi tak boleh ya kak ya? Jadi boleh kak? Tak boleh lah. Tak boleh kan? Iya, anak Tuhan kan tak boleh begitu kan ngomong-ngomongin orang. Iya, tapi Nah, biasa kak gitu kak. ada enggak ya? Enggak deh kayaknya. Ada enggak ya? Ada kak? Introspeksi diri dulu ya. Iya ya. Ah, Karena hmm. kita mau nyanyikan sebuah lagu nih Iya. yang mengatakan kita itu harus hati-hati menggunakan apa? Tangan, Oke. Ini? kaki. Oke. Apa nih? Ini. Ah. Mulut. Tahu nggak lagunya? Tahu? Hati-hati gunakan tanganmu. Betul sekali. Ayo, Kak Yunias. Ayo. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya sambil gerak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Pakai mulut ya. Amin. Gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Ya, semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Oke. Kak Lina, Iya kak Ana. Kak Lina kalau ke sekolah minggu biasanya selain kita suka puji-puji Tuhan, Kak Lina sukanya apa? Mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita. Iya. Cerita apa Kak? Masa kak Ana nggak tahu cerita tentang Tuhan Yesus dong? Oh iya, cerita tentang Tuhan. Wah, Kak Ana waktu kecil juga suka kalau datang ke sekolah minggu mendengarkan cerita dari kakak-kakak tentang Tuhan. Iya kak. Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat-hebat. Yuk adik-adik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Ku Mau Mendengar Cerita. Adik-adik tetap berdiri ya. Hari ini berdiri terus. Nah, ikuti gerakan kakak-kakak. Ku mau mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku mau mendengar cerita. Ku mau mendengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali bertemu dengan kakak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya.
Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti kakak dalam hati saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali pada pagi hari ini Engkau berikan kepada kami satu kesempatan kembali bisa sama-sama memuji nama Tuhan dan juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan berikan kami hati dan telinga yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang duduk ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau kasih lihat satu buah video dulu. Yuk, kita lihat video ini sama-sama. Nah, sudah lihat videonya bukan? Jadi gimana videonya itu? Seru nggak? Lucu nggak? Ya lumayan lah ya. Bagaimana ada seekor beruang dan satu ekor rusa, mereka ketemu di tengah jembatan, tapi tidak ada mengalah. Mereka saling ngotot-ngototan. Saya lewat duluan, kamu mundur saja. Satu lagi bilang juga sama, saya nggak mau mundur, kamu yang mundur. Akhirnya mereka malah menyakiti binatang lain yang lebih kecil dari mereka yang mau lewat. Sampai akhirnya mereka berdua itu jatuh ke dalam sungai. Lihat, gara-gara apa? Mereka tidak mau mengalah, gara-gara mereka saling bertengkar. Mereka kalah dengan binatang kecil itu, bukan? Mereka yang kecil itu mau mengalah, akhirnya mereka sama-sama bisa lewat, yaitu Musa dan kelinci itu bisa lewat dengan selamat dari jembatan itu. Adik-adik, kita pun bisa seperti itu. Kita bisa juga bertengkar dengan yang lain. Ada nggak di sini yang tidak pernah bertengkar dengan temannya, atau dengan adiknya, atau dengan kakaknya, atau bahkan dengan papa mamanya? Tidak pernah bertengkar sama sekali dengan orang lain. Ada nggak? Nggak ada, bukan? Kita semua pasti pernah berbuat seperti itu. Kamu cerita loh ya, tentang Rasul Paulus. Dia juga pernah bertengkar loh. Waduh, dengan siapa kak? Iya, dia juga pernah bertengkar dengan teman seperjalanan dia, yaitu yang bernama Barnabas. Jadi si Paulus dan Barnabas ini mereka adalah sebenarnya teman baik. Mereka sama-sama pergi jauh melayani Tuhan. Bukan hanya berdua saja, sebenarnya mereka bertiga pergi melayani Tuhan. Yaitu siapa sih satu lagi? Kasih tahu ya. Satu kan Paulus, lalu Barnabas. Yang ketiga ini adalah Markus. Siapa Markus? Markus ini adalah sepupunya dari Barnabas. Nah, mereka bertiga ini pergi kemana-mana untuk melayani Tuhan.
Tetapi suatu hari si Markus ini loh, dia bilang, saya nggak mau ikut kalian lagi, saya mau pergi aja, saya pulang ke Yerusalem. Wah, padahal Paulus dan Barnabas kan mereka sedang lagi mengabarkan firman Tuhan, mereka belum selesai. Tiba-tiba si Markus bilang nggak mau ikut mereka lagi, mau pulang saja ke Yerusalem. Wah, bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana boleh seperti itu? Meninggalkan teman yang lagi pelayanan. Wah, si Barnabas sebagai supunya, ya merasa ya udah, kalau kamu tidak mau ya apa boleh buat loh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Si Paulus yang marah. Paulus merasa kesel karena si Markus ini, gini loh Markus, kita nih lagi pelayanan sama Tuhan loh. Kita ini lagi mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Kok bisa-bisanya sih kamu menginginkan kami tengah jalan seperti itu? Paulus kesal, Paulus marah kepada Markus. Tapi karena si Markus tetap mau pulang ke Yerusalem, ya udahlah, mau gimana lagi? Paulus bilang seperti, kamu pulang aja lah kalau seperti itu. Akhirnya mereka berpisah. Paulus dan Barnabas tetap pelayanan, sedangkan si Markus ini pulang ke Yerusalem. Tetapi suatu hari Paulus bilang seperti ini kepada si Barnabas. Bas, wah, Barnabas ya, kita kan sudah keliling-keliling nih. Yuk kita balik lagi yuk ke tempat-tempat di mana dulu kita pernah melayani, pernah memberitakan Injil. Kita mau lihat lagi nih. Kita mau lihat nih bagaimana sekarang kondisi mereka. Memang sekarang mereka di sana, apakah mereka tambah cinta Tuhan, apakah mereka tambah beriman kepada Tuhan atau tidak. Barnabas bilang, oke, saya setuju. Yuk kita ke sana. Tapi begini Paulus, kan kita cuma berdua nih. Boleh nggak saya ajak sepupu saya, Markus? Wah, ternyata si Barnabas mau ajak si Markus lagi. Wah, Paulus bilang apa? Apakah Paulus bilang seperti, si Markus itu, oke lah, ajak lah kalau kamu mau. Enggak seperti itu adik-adik. Paulus bilang, ngapain ajak dia? Dia dulu itu meninggalkan kita di tengah jalan. Enggak usah ajak dia lagi, nanti dia seperti itu lagi. Enggak usah, ajak lain aja. Si Barnabas gimana? Apakah Paulus bilang, ya baiklah kalau kamu nggak bilang nggak mau, ya udah ajak aja yang lain. Enggak, si Barnabas juga nggak mau kalah. Enggak bisa. Pokoknya saya mau ajak Markus, sepupu saya itu. Dia sudah sadar kok dulu dia salah. Sekarang dia mau ikut lagi dengan kita. Saya mau ajak dia aja. Barnabas bilang seperti itu sama Paulus. Si Paulus bilang, enggak mau, saya tidak mau dia ikut dengan kita. Wow, Paulus juga tidak mau menerima si Markus. Apa? Karena Paulus khawatir nanti tiba-tiba tengah jalan si Markus ini mundur lagi dari pelayanan, pulang lagi ke Yerusalem, kan berabe, kan repot jadinya kan. Mereka akhirnya berdua, Paulus dan Barnabas itu, mereka bertengkar dengan hebat. Mereka saling berpegang pada pendapatnya. Si Barnabas bilang, tetap mau ajak. Paulus bilang, enggak mau. Tetap mau. Enggak mau. Mau. Akhirnya, karena tidak mengalah, apa yang terjadi? Bukan berkelahi adik-adik ya. Mereka tetap saling mengasihi. Mereka tidak berkelahi. Mereka oke lah kalau begitu. Kita pisah saja. Kamu dengan Markus, saya dengan yang lain. Akhirnya, Paulus dengan yang lain pergi melayani. Markus dan Barnabas dengan Markus melayani. Mungkin kita berpikir, aduh, kok bisa seperti itu ya, sayang sekali ya. Memang benar, bertengkar itu tidak baik. Tetapi kita harus tahu adik-adik, Markus, Barnabas, dan Paulus mereka saling mengasihi. Bahkan, adik tahu nggak? Bahkan ketika Paulus di penjara, siapa yang paling banyak membantu Paulus? Markus loh, dia yang mengunjungi, dia yang bawa pakaian, dia yang bawa makanan, dia yang bawa semua kebutuhan yang Paulus butuhkan. Ya, betapa mereka tetap saling mengasihi. Bahkan Paulus bilang ya bahwa si Markus ini adalah seorang rekan yang baik. Lihat, pada akhirnya apa? Mereka saling mengampuni, saling menerima satu dengan lainnya. Karena mereka tahu bahwa kami ini adalah anak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita semua, mengampuni semua kesalahan kita,
Mungkin juga kita harus mengampuni kesalahan orang-orang lain. Kita tidak boleh simpan dendam. Kita tidak boleh menyimpan sakit hati kepada orang lain. Kita sudah mengampuni, mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dan mengasihi kita. Walaupun kita dulu sering jahat sama Tuhan, karena kita dulu sering melanggar firman Tuhan, tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita, maka mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu semuanya adik-adik. Kakak mau tanya satu nih ya. Coba adik-adik ingat, dengan siapa yang adik-adik sampai saat ini itu pernah bertengkar, lalu tidak pernah bicara, sampai sekarang itu tidak mau ngomong, tidak berteman lagi dengan dia. Saya nggak mau lagi berteman dengan kamu telah menyakiti hati saya nggak mau lagi punya teman dengan kamu. Wah, kita mungkin marah dengan mereka ya. Coba ingat, kalau tidak ada tidak apa-apa, bagus itu artinya ya. Tapi kalau ada, coba adik-adik pikirkan, saya juga harus mengasihi dia dan mengampuni dia. Saya harus juga berdamai dengan dia, seperti Rasul Paulus, Barnabas, dan Markus, dan seperti Tuhan Yesus telah mengampuni saya. Kakak kasih waktu kepada adik-adik ya. Doakan, kalau ada, doakan teman kalian yang kalian mungkin masih bermusuhan itu. Doakan agar kalian bisa kembali menjadi teman seperti dulu, saling mengampuni, saling mengasihi seperti dulu. Kalau ada, Kak beri waktu kepada kalian sebentar untuk berdoa ya. Oke, sekarang kita akan tutup dalam doa. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, ayat hafalan pada minggu ini itu diambil dari Kolose pasal ketiga ayatnya yang ke-13. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong beri kami hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain, siapapun mereka. Karena Tuhan juga mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Sampai bertemu lagi di waktu dan kesempatan. Shalom. Kalina sudah Ya. dengar ceritanya belum? Sudah, Ana. Bagus kan ceritanya? Bagus dong. Nah, adik-adik kalau sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, jangan dilupakan apa yang sudah diajarkan sama Kak Cikian, diingat terus ya dan dilakukan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri adik-adik dan kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Terima
hidup kami selama ini. Tuhan, kami bersyukur bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami satu minggu mendatang. Mohon Tuhan menjaga kami. Tuhan juga menjaga papa mama, kakak adik. Lindungilah kami semua. Berkati pekerjaan papa mama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.